Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang, Ibu Dr. Anda Munaya MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas Pembina, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Koordinator Kurikulum, dan Bapak Ibu Koordinator Kesiswaan Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan taufiknya pada siang hari ini kita semuanya masih dipertemukan dalam Zoom meeting dalam rangka sosialisasi panduan pelaksana Sekolah Arek Surabaya. Bapak Ibu yang kita hormati, beberapa kali kita sudah melaksanakan Zoom meeting terkait sekolahnya Arek Surabaya. Bapak Ibu, pada pagi ini kita semuanya akan bersama-sama menyampaikan panduan pelaksanaan Sekolah Arek Surabaya yang pada pagi ini akan disampaikan oleh beliaunya Ibu Kepala Bidang, dan sekaligus nanti akan beliaunya menyampaikan beberapa ketentuan yang harus kita lakukan bersama-sama dalam melaksanakan sekolahnya Arek Surabaya. Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan setiap kegiatan yang kita lakukan, Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi. Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama yang beragama Islam sesuai dengan kita mengucapkan basmalah, kemudian yang beragama lain sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, pada pagi ini Ibu Kepala Bidang akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pedoman sekolahnya Arek Surabaya. Untuk itu, waktu dan tempat kami haturkan, Bu. Terima kasih Pak Yono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pengawas Sekolah Dasar, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir bersama dengan Koordinator Urusan Kurikulum dan Koordinator Kesiswaan. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu dalam mengajar. Jika ada kelas yang memang harus Bapak Ibu isi, ampuh, bisa Bapak Ibu diwakilkan oleh guru yang sedang tidak mengajar. Nih. Baik Pak Yono dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu kembali. Jadi berbicara tentang Sekolah Arek Surabaya atau kita sebut dengan SAS ya Pak Yono ya, SAS ya. Kita sudah beberapa kali, kalau tidak salah 2 kali kita Zoom dengan Pak Martadi ya Bapak dan Ibu. Pada waktu itu beliau menyampaikan gambaran-gambaran umum bagaimana mengemas Sekolah Arek Surabaya itu. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu semuanya, minggu yang lalu panduan pelaksanaan Sekolah Arek sudah selesai kami buat. Namun demikian, panduan ini tentu saja bersifat umum, Bapak dan Ibu, dibuat umum dan tidak akan menjawab secara detail permasalahan yang terjadi pada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk itu nanti Bapak dan Ibu, setelah kami share panduan ini ke Bapak dan Ibu, termasuk di dalamnya ini saat ini kami melakukan sosialisasi, silakan nanti Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing melakukan menyusun program sekolah Arek Surabaya tersebut
dengan tim yang ada di sekolah masing-masing di bawah komando koordinator urusan kurikulum dan kesiswaan. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke petunjuk teknis, barangkali Bapak Ibu juga melihat komentar di berbagai media ya, baik itu media elektronik maupun media cetak, sangat luar biasa antusiasme masyarakat terkait yang diangkat adalah tanggal 10 November di Surabaya SD SMP tidak ada PR. Nah, karena headline yang diangkat itu seperti itu, maka yang timbul di masyarakat adalah pro dan kontra. Ada orang tua yang senang dengan pernyataan tersebut. Di satu sisi ada orang tua yang mempertanyakan, kalau tidak ada PR terus anak-anak sinaunya apa, belajarnya apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, mohon nanti dari Bapak dan Ibu selaku pelaksana yang ada di sekolah masing-masing, menyamakan persepsi dengan kami yang ada di Dinas Pendidikan, supaya nanti kita semuanya dapat menjabarkan, mengimplementasikan program tersebut dengan baik dan benar. Jadi nanti masalahnya adalah bukan ada atau tidaknya PR ya, bukan ada atau tidaknya PR, tetapi ada hal-hal esensi yang kita kembangkan secara bersama-sama terhadap anak didik kita, utamanya adalah terhadap penguatan pendidikan karakter. Bahkan Pak Menteri pun mengomentari berita tersebut, nih Bapak dan Ibu, dan insya Allah Bapak dan Ibu juga sudah melihatnya. Mas Riza bisa ditampilkan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk panduan pelaksanaan Sekolah Arek Surabaya, sebenarnya kami menjabarkan apa yang dulu sudah pernah disampaikan oleh Pak Martadi dalam bentuk PowerPoint. Jadi kalau dulu dalam bentuk PPT, maka kami mengemasnya sekarang dalam bentuk satu narasi ya, sehingga karena ini adalah sifatnya berupa panduan. Mas Riza bisa ditampilkan. Nah, Bapak dan Ibu, pertama yang ingin kami sampaikan adalah selanjutnya Recording in progress. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita juga melihat visi misi pemerintah Kota Surabaya. Ya, terkait visi pemerintah Kota Surabaya, yaitu gotong royong menuju Surabaya, kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Nah, berbicara tentang misi Kota Surabaya ini yang dijabarkan dalam 5 misi, ya, visi Kota Surabaya yang dijabarkan dalam 5 misi, maka Dinas Pendidikan menjawab misi nomor 2, Bapak dan Ibu ya. Jadi Dinas Pendidikan ini menjawab misi nomor 2, yaitu membangun sumber daya manusia yang unggul berkarakter, sehat jasmani dan rohani, produktif, religius, berbudaya, dalam bingkai kebinekaan
melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, jadi OPD kita ya, Dinas Pendidikan adalah menjawab atau mendukung ketercapaian visi pemerintah Kota Surabaya tersebut, terutama pada misi nomor 2. Lanjut, Mas. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, dari visi misi pemerintah Kota Surabaya tersebut, kami menyusun visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah, visi Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah mewujudkan pendidikan Surabaya yang bermutu, humanis, dan berkelanjutan. Di sini ada 3 poin, bermutu, humanis, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, Bapak dan Ibu, kami telah menetapkan 3 misi. Yang pertama adalah mewujudkan pengelolaan pendidikan Surabaya yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan layanan pendidikan berbasis digital yang humanis dan bergotong royong. Jadi insya Allah dengan 3 misi tersebut, program AREK, program Sekolah Arek Surabaya adalah salah satu kegiatan untuk mewujudkan visi misi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya tersebut. Lanjut, Mas. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tujuan Sekolah Arek Surabaya yang pertama adalah kita menggandeng semua yang ada di stakeholder yang ada di sekolah masing-masing dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan Kota Surabaya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan ekosistem lingkungan sekolah yang aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong royongan bersama seluruh stakeholder. Jadi Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya bahwa kata arek, A-nya itu adalah aman, R-nya adalah rekreatif, E-nya adalah edukatif, dan K-nya adalah kegotong royongan. Untuk mewujudkan sekolah yang aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong royongan tersebut, setiap sekolah atau satuan pendidikan tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Ya, ada guru dan tenaga kependidikan, ada komite sekolah, ada orang tua siswa, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada pemerhati pendidikan, ada masyarakat-masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di lingkungan sekolah masing-masing. Kemudian Sekolah Arek Surabaya ini adalah juga sebagai benchmarking, tolak ukur untuk mengembangkan sekolah yang bermutu dengan mengembangkan kearifan lokal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menguatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Ya, oke, lanjut. Untuk dasar hukum pelaksanaan sekolah arek ini mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di Kota Surabaya. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu nih, Bapak dan Ibu. Kita lanjut kepada tinjauan kegiatan ya. Oke, lanjut. Konsep Sekolah Arek Surabaya. Oke, baik. Berikutnya yang pertama adalah konsep Sekolah Arek Surabaya. Ya. Sekolah Arek Surabaya merupakan sekolah yang warganya memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya menciptakan ekosistem lingkungan sekolah yang aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong royongan yang berbasis potensi dan keunggulan sekolah.
Kemudian indikator sekolah arek Surabaya yang pertama sekolahnya adalah aman, rekreatif, edukatif, dan kegotong royongan ya. Ini kita ulang berkali-kali ya karena rohnya adalah di situ. Kemudian nanti Bapak dan Ibu ada beberapa indikator sekolah aman itu seperti apa, indikator rekreatif itu seperti apa, indikator edukatif itu seperti apa, dan juga indikator kegotong royongan seperti apa. Nanti kita akan, saya tidak menyebutkan satu persatu karena seingat saya dulu juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Martadi, jadi saya tidak semua yang ada di juknis ini kami sampaikan. Lanjutnya Bapak dan Ibu terkait dengan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup Sekolah Arek Surabaya ini nanti Bapak dan Ibu adalah pelaksananya adalah seluruh sekolah yang ada di Kota Surabaya, baik jenjang SD maupun SMP, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta ya. Jadi namun demikian Bapak dan Ibu, kesiapan dari masing-masing sekolah tentunya berbeda ya. Kesiapan dari masing-masing sekolah tentu saja berbeda. Nah, jika sekolah Bapak dan Ibu sudah siap, maka nanti silakan pada bulan November ini, karena nanti pada tanggal 10 November program ini akan di-launching. Nah, nanti pada bulan November ini Bapak dan Ibu bisa trial ya, bisa melakukan trial terlebih dahulu bulan November dan Desember. Kemudian nanti pada waktu semester 2 Bapak dan Ibu sudah bisa mulai melaksanakan program ini. Seandainya ada beberapa sekolah yang belum siap di semester 2, maka kami tidak akan memaksakan Bapak dan Ibu, silahkan nanti sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing ya. Kalau menurut kami monggo silakan jalan, nanti kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan itu nanti akan terlihat secara nyata pada waktu Bapak dan Ibu sudah menerapkan. Nah, kalau misalnya nanti pada bulan November, Desember Bapak Ibu trial dan kendalanya pada bagian mana, nah itu nanti yang harus didiskusikan bersama dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu, unsur-unsur yang terlibat di sini adalah kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang ada, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah, serta tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Pada waktu Bapak Ibu, setelah sosialisasi ini ya, Bapak Ibu kepala sekolah dan tim kecil di bawah koordinator urusan kurikulum dan kesiswaan menyusun program, bagaimana jadwalnya, bagaimana kegiatannya, bagaimana sarana prasarananya, kemudian siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat. Setelah tim kecil menyusun program tersebut, bisa didiskusikan dengan seluruh guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu. Kemudian Bapak Ibu juga mendiskusikan dengan komite sekolah, kemudian Bapak dan Ibu juga mensosialisasikan kepada orang tua dan orang tua siswa, kemudian pemerhati-pemerhati pendidikan di lingkungan Bapak dan Ibu. Tentu saja semua aktivitas itu didampingi oleh Bapak Ibu pengawas masing-masing ya, Bapak Ibu pengawas masing-masing. Kami nanti dari bidang sekolah dasar akan siap memberikan pendampingan terhadap Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin nanti kita bisa keliling ya Pak Yono ya, mungkin kita bisa keliling ke wilayah-wilayah. Nah, sekolah yang sudah siap dengan desainnya, nanti bisa koordinasi dengan kami, dengan kita semuanya, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan waktu pelaksanaannya? Untuk program sekolah arek ini, Bapak dan Ibu, waktu pelaksanaannya adalah 120 menit, ya, 2 jam.
Namun 2 jam ini atau 120 menit ini bukan selesai pembelajaran langsung ditambah 2 jam, tidak, tetapi seluruh kegiatan termasuk istirahat itu adalah bagian dari 120 menit ini. Jadi kalau misalnya anak-anak biasanya pulang pukul 11.25, nanti bisa anak-anak itu pulang pukul 14 lebih sedikit begitu ya. Jadi kegiatannya ini terintegrasi. Nah, namun yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya adalah bahwa program Sekolah Arek Surabaya ini tanpa mengurangi struktur kurikulum nasional. Jadi struktur kurikulum nasional itu adalah standar minimal, kita laksanakan penuh. Di sela-sela struktur kurikulum nasional itu maupun sesudahnya ataupun sebelumnya, itulah yang kita gunakan untuk mengembangkan program Sekolah Arek Surabaya. Kegiatannya bergantung pada kegiatan Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, ini tentang kurikulumnya, sudah tidak ada masalah. Kita lanjutkan sekarang dengan pelaksanaannya ya. Bagaimana dengan tempat pelaksanaannya? Tentu saja di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Tempat pelaksanaannya di sekolah masing-masing, bisa di dalam ruang kelas maupun di luar kelas ya. Oke, lanjut. Lanjut ke contoh jadwal kelas tinggi, Mas Riza. Nah, bagaimana halnya dengan hari belajarnya ya, Bapak dan Ibu? Untuk program sekolah arek ini, Bapak dan Ibu, nah, oke, stay di sini aja. Untuk pelaksanaan hari belajar program sekolah arek ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Bapak Ibu boleh memilih atau boleh menentukan hari belajarnya Senin sampai Jumat, bisa juga Senin sampai Sabtu. Jadi kami tidak bisa memaksakan hari belajarnya harus Senin sampai Jumat, tidak. Karena ternyata ada sekolah tertentu, sekolah-sekolah tertentu yang betul-betul kalau toh dibuat Senin sampai Jumat itu sangat tidak masuk akal. Pasti akan mengurangi jam atau kurikulum nasional dan itu tidak kami izinkan. Karena dari awal bahwa program ini tidak akan mengurangi kurikulum nasional. Jadi begini Bapak dan Ibu, kami contohkan di sini adalah contoh jadwal kelas tinggi yang telah mengimplementasikan sekolah arek. Karena program ini kami buat di panduan, tentu saja di sini tidak berbicara secara detail kondisi masing-masing. Nah, nanti Bapak dan Ibu pada tataran berbicara tentang jadwal ini, Bapak dan Ibu harus berbicara hari, berbicara kelas. Ya, di sini kami membuatnya ini adalah untuk umum, ya, untuk secara garis besar. Kita contohkan di sini adalah kelas 4, 5, 6. Kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6, struktur kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal dalam 1 minggu adalah 40 jam. Ya. 40 jam. Dengan 40 jam pelajaran, jika sekolah itu menggunakan 5 hari belajar, Senin sampai dengan Jumat, maka 1 hari rata-rata 8 jam pelajaran. Rata-rata 8 jam pelajaran. Nah, maka di sini, misalkan sekolah tersebut masuk pukul 7 sampai pukul 7.35, itu adalah jam pelajaran pertama, jam pelajaran kedua, jam pelajaran ketiga, jam pelajaran keempat, kemudian ada break. Nah, pada saat istirahat pukul 9.20 sampai dengan pukul 9.50, 30 menit ini, kegiatan yang dilakukan adalah pembiasaan karakter. Di sini ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bisa jadi anak-anak difasilitasi untuk sholat duha,
bagi yang beragama Islam. Untuk yang beragama lain mungkin anak-anak dipersilakan untuk berdoa di ruang ibadah. Kemudian anak-anak akan bermain ya, di dalam istirahat itu anak-anak ada bermain. Pada saat bermain itu ada karakter saling menghormati, ada karakter toleransi, ada bekerja sama, bisa jadi anak-anak melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi 30 menit ini sudah masuk dalam hitungan program sekolah AREK. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa memperjelas lagi, misalnya kalau saya tahu itu di SD NR Langga 1 itu kan ada beberapa alat permainan ya. Misalnya ada egram, ada bakia yang panjang itu. Nah, sekolah bisa bisa menjadwalkan hari Senin permainan tradisional misalnya, atau hari Selasa dengan permainan modern misalnya, atau kegiatan yang lainnya. Jadi 30 menit ini adalah bukan jam istirahat dalam arti anak-anak lepas dari pengawasan Bapak Ibu guru, tidak. Jadi bersama-sama di situ. Kalau toh memang harus makan bekal, di situ gurunya menemani anak-anak makan bekal, ya gurunya makan bekalnya gurunya sendiri, anak-anak makan bekalnya sendiri. Bagaimana karakter sebelum makan bekal? Tentu saja di situ ada cuci tangan, ya, bukankah di setiap sekolah, di setiap kelas sudah disiapkan wastafelnya, ya. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, kemudian ada berdoa, ada diskusi, ngobrol di situ, ada yang bermain, ada yang membaca, dan lain sebagainya. Kemudian nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 9, 4 jam lagi, ini adalah masih jam pelajaran. Masih pelajaran. Sehingga Bapak dan Ibu, hari Senin sampai dengan Kamis, jam pelajarannya mulai yang untuk mengimplementasikan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal itu bisa dilaksanakan mulai pukul 7 sampai dengan pukul 12.25. Tentu saja nanti Bapak dan Ibu akan melakukan adaptasi untuk jadwal hari Jumat. Ya, saya paham itu. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah selesai pelajaran, di situ ada sesi istirahat lagi karena ini siang, ya. Ada lagi ya pembinaan pembiasaan karakter, ada makan siang, ada sholat zuhur, ada ibadah-ibadah lain untuk anak-anak yang beragama selain Islam. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu pukul 13.00 sampai dengan pukul 14 ini baru setiap sekolah nanti Bapak Ibu, setiap hari, setiap kelas, Bapak Ibu akan dijelaskan. Di sini ada P5, ya, P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Proyeknya anak-anak itu apa? Jadi di sini proyeknya anak-anak apa? Kalau anak-anak harus melakukan satu diskusi, ya, untuk melaksanakan proyek P5 ini, disinilah anak berdiskusi. Mereka berdiskusi kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing, sesuai dengan proyek pilihan yang sudah mereka tentukan, ya. Nah, pada saat P5 ini kegiatannya bisa lintas kelas kan Bapak Ibu. Bisa misalnya kelasnya Bapak Ibu kebetulan paralel, ya, kelas 5 A, B, C, D. Nah, ini bisa lintas kelas, bisa siapa yang akan mengawasinya, pendampingnya, ya. Guru pendampingnya juga bisa lintas kelas. Kemarin Bapak dan Ibu, ini sekalian kita ada di sini, ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat ditelepon oleh orang tua siswa. Orang tua siswa itu SD, ya, ini maksud saya. Orang tua siswa itu mengeluhkan dia kesulitan membantu anaknya dalam menyelesaikan P5 ini karena tugas yang diberikan guru itu anak-anak harus kerja kelompok. Kerja kelompoknya itu di luar jam sekolah.
Kemudian orang tua ini sudah menyempatkan mengantarkan anaknya ke rumah salah seorang siswa, ternyata siswa lainnya banyak yang tidak datang dengan penjelasan tidak ada yang mengantar. Nah, saya jadi ingat ya Bapak Ibu pada waktu berbicara tentang P5 ini ya. Jadi nanti tolong Bapak dan Ibu untuk proyek P5 ini ya diskusinya ya di sekolah itu pada waktu yang 1 jam itu dimaksimalkan di sana. Kalau toh ada aktivitas atau pekerjaan yang tidak selesai dan harus dilanjutkan di rumah, kalau itu suatu kebutuhan yang harus dilakukan, tidak apa-apa. Tetap ada pekerjaan yang diselesaikan di rumah. Tetapi bukan berarti proyek P5 ini guru hanya memberikan instruksi, kemudian anak-anak menerjemahkan sendiri di rumah. Tidak demikian. Tetapi hal-hal yang substansi, yang esensi, itu sudah dibahas, didiskusikan di sekolah. Nah, nanti tinggal eksekusinya mungkin membuat tabel, kemudian atau membuat deskripsi, membuat kalimat, membuat laporan. Setelah tahu kerangkanya, dia menyelesaikan di rumah, itu tidak masalah. Nah, artinya apa? Tugas yang di bawah atau diselesaikan anak di rumah itu masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Nah, jadi kita sudah, kalau kalimatnya berarti tidak ada PR apa tidak? Nah, kita harus perjelas dulu yang dimaksud PR ini apa. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini kita juga ada, saya ke yang nomor 3 dulu ya. Kegiatan kurikuler pengayaan pembelajaran dengan tutor sebaya. Apa ini maksudnya? Maksudnya begini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu mengajar di kelas, misalnya guru matematika. Misalnya guru waktu itu pelajarannya matematika. Kemudian materinya mungkin tentang pecahan, penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah, pada waktu selesai pelajaran, ada beberapa latihan yang Bapak Ibu berikan ke anak-anak untuk memperlancar, untuk mendalami dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, Bapak Ibu juga bisa, anak-anak bisa memanfaatkan waktu 1 jam ini untuk pengayaan pembelajaran dengan tutor sebaya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sudah punya pemetaan dalam satu kelas itu, ada anak-anak yang memiliki pemahaman lebih cepat dibanding teman-temannya, ada siswa-siswa lain yang dia kurang cepat di dalam memahami. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa membentuk tutor-tutor sebaya. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita memberi PR, Bapak Ibu memberi PR ke anak-anak. Sebenarnya anak-anak itu di dalam kelas, waktu pelajaran, dia itu belum paham, dia itu belum bisa. Dia mau bertanya juga tidak berani. Kemudian dibawalah pulang PR itu. Situasi di rumah, anak itu dalam posisi tidak ada yang bisa ditanyai. Mungkin orang tuanya tidak bisa, mungkin orang tuanya yang tidak punya waktu untuk mendampingi ananda tersebut dalam belajar. Besok dia kembali lagi ke sekolah dengan PR pecahan tadi yang dia belum ada solusi. Nah, yang seperti itu yang jangan sampai terjadi, Bapak dan Ibu. Jadi makanya di sini ada sesi pengayaan pembelajaran dengan tutor sebaya. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian ada kegiatan yang berbasis lingkungan ataupun kearifan lokal. Ada ekoschool, ada adiwiyata, ada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan tunas hijau, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan tambahan anak-anak itu semuanya kita kemas, kita wadahi dalam program namanya Sekolahi Arek Surabaya. Nah, Bapak dan Ibu, kita punya dalam contoh ini hari Senin sampai Jumat, itu kan tidak setiap hari anak-anak akan melaksanakan proyek P5. Tidak hari Senin sampai Jumat anak-anak ekstrakurikuler terus kan. Nah, maka nanti jadwal real di Bapak dan Ibu di tiap-tiap sekolah itu harus disebutkan kelas 4A
Misalnya ya kelas 4A dan 4B hari Senin ini ekstrakurikuler pramuka. Maka kelas 4C dan kelas 4D adalah P5 misalnya. Nanti hari Selasa seperti apa, hari Rabu seperti apa, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti itu gambarannya tentang aktivitas dari masing-masing sekolah. Nanti tolong Bapak dan Ibu menjadwalkan secara detail di kondisi masing-masing per hari per kelas ya. Jadi jadwalnya nanti bisa seperti itu. Kalau sudah seperti yang saya sampaikan tadi dengan pendampingan dari Bapak Ibu pengawas untuk memastikan bahwa program yang Bapak susun itu, Bapak Ibu susun itu sudah menyelesaikan kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, kemudian program-program tambahan terkait P5, pendidikan karakter, ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, kegiatan berbasis lingkungan dan kearifan lokal, itu semuanya telah ditentukan, telah dipilih, sudah memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia di masing-masing sekolah, termasuk sarana prasarana yang ada di lingkungan. Kalau itu semuanya sudah Bapak Ibu lakukan, akan ada kemungkinan Bapak dan Ibu akan merevisi SKPBM. Silahkan itu dilakukan. Jika sudah fix, masukan dari berbagai pihak sudah didengarkan, sudah diterima, maka sudah dijabarkan, maka Bapak Ibu kalau mau mengubah SKPBM juga disilahkan, termasuk di dalamnya akan sangat memungkinkan Bapak dan Ibu merubah dokumen satu kurikulum. Seandainya kemarin dokumen satu kurikulum sudah kami berikan rekomendasi, ya sudah kami berikan ya rekomendasi ya Pak ya istilahnya, sudah mendapatkan rekom dari dinas, masih sangat memungkinkan Bapak Ibu untuk merubahnya. Nah, itulah Bapak dan Ibu gambaran umum terkait sekolah ARA ini. Tentu saja program ini, sebenarnya program ini sudah insya Allah sudah ada di sekolah Bapak dan Ibu, tetapi belum terkemas ya, belum terkemas. Nah saat ini kita kemas, kita berikan satu label, kita berikan satu nama. Monggo nanti silakan bisa trial, bisa disusun dulu, setelah disusun didiskusikan dengan stakeholder yang ada, masukan dari berbagai pihak dengan bimbingan Bapak Ibu pengawas. Kami dari dinas insya Allah nanti akan turun ke wilayah-wilayah. Monggo nanti yang ingin diskusi dengan kami silahkan. Kemudian nanti bulan November Desember Bapak Ibu bisa trial. Kemudian semester 2 sudah bisa mulai mengimplementasikan. Kalau ada yang saya nanti saja Bu, tahun ajaran baru dengan mempertimbangkan bla bla bla, silahkan. Namun menurut kami silakan Bapak Ibu jalan dulu, nanti sambil jalan kalau ada kendala kita selesaikan, kita cari solusinya bersama-sama. Begitu nggih Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ke sesi tanya jawab, Pak Yono mungkin bisa menyampaikan hal-hal lain yang mungkin bisa lebih teknis nggih. Sebelum itu, setelah itu nanti kita tanya jawab. Ngaten Pak Yono, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yono. Monggo Pak. Terima kasih ya, sampaikan kepada Ibu Kepala Bidang yang telah menyampaikan panduan sekolahnya ARES Surabaya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang, bahwasanya panduan ini bersifat umum Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sekolah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolahnya masing-masing. Yang berikutnya Bapak Ibu setelah nanti kami menge-share panduan ini, Bapak Ibu menerjemahkan, membuat panduan di sekolahnya masing-masing. Yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan dan jadwal yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang, maka Bapak Ibu yang ada di sekolah, koordinator kurikulum bersama koordinator kesiswaan membuat kegiatan jadwal pembelajaran beserta
kegiatan pelaksanaan dan penanggung jawab yang ada di sekolah masing-masing. Yang nantinya Bapak Ibu seperti disampaikan Bu Kepala Bidang, Bapak Ibu sudah mendapat rekomendasi kurikulumnya nanti bisa revisi atau bahkan melampirkan panduan tersebut menjadi satu dokumen. Yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini Bapak Ibu harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada stakeholder yang ada di sekolah, baik komite sekolah, kemudian orang tua wali murid, karena ada beberapa perubahan yang kita laksanakan yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu tentang bagaimana nantinya ke depan tentang anak-anak kita yang biasanya pulang sampai dengan jam 11.25 akhirnya menjadi jam 2 lebih, maka Bapak Ibu mengantisipasi kepada jam siang, makan siangnya siswa-siswa kita, apakah mereka semuanya membawa bekal di rumah masing-masing, monggo diatur sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak masing-masing. Yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang tadi, Bapak Ibu, tentang jadwal, Bapak Ibu nanti akan mengatur sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Ibu Kepala Bidang telah menyampaikan Bapak Ibu tadi jadwalnya di kelas tinggi. Bagaimana dengan sekolah kelas rendah, maka Bapak Ibu bisa mengadopsi, mengantisipasi seperti sampaikan Ibu Kepala Bidang bahwasanya kalau 36 jam maka disesuaikan dengan 36 jam. Tadi Ibu menyampaikan selama 40 JP Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu garis besarnya Bu yang disampaikan oleh Bu Bidang tadi. Bapak Ibu nanti kita setelah Bapak Wali Kota mendeklarasikan, melonceng Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah siap-siap membuat trial di sekolahnya masing-masing sesuai dengan panduan yang dibuat di sekolahnya Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu nggih Bu nggih. Nggih. Mungkin juga tadi yang lupa saya singgung terkait gurunya ya Pak Yono ya. Tadi kan untuk jadwal pelajaran bisa disetting 5 hari belajar. Memang ada beberapa sekolah yang nanti akan tetap 6 hari belajar. Bagaimana dengan gurunya? Untuk gurunya, kalau menurut saya dengan 5 hari belajar siswa, 6 hari Sabtu itu gurunya bisa digunakan untuk pengembangan kompetensi, ya, Bapak dan Ibu. Bisa ada KKG mini ataupun menyiapkan administrasi yang ada di sekolah. Karena pada waktu hari Senin sampai Jumat itu kan full ya Bapak ya. Guru-guru itu, Bapak Ibu guru-guru itu full mendampingi anak-anak. Jadi saya rasa Sabtu aktivitas hari kerja gurunya tetap sampai dengan Sabtu. Nah, Sabtu itu nanti digunakan untuk menyiapkan administrasi pembelajaran, administrasi atau asesmen, kemudian juga digunakan untuk KKG mini. Minimal ada KKG mini di setiap sekolah, evaluasi kegiatan 1 minggu yang lalu, serta persiapan program 1 minggu yang akan datang. Sesama guru itu bisa saling sharing, misalnya guru kelas 4 program program 1 minggu ke depan itu seperti ini lah. Guru kelas 5 bisa memberi masukan. Demikian juga yang lain begitu. Jadi saya rasa kalau menurut saya efektifnya seperti itu. Hari belajarnya 5 hari, kemudian untuk gurunya tetap 6 hari dengan catatan Sabtu digunakan untuk kegiatan-kegiatan tadi. Begitu Pak Yono. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih Bu untuk sesi tanya jawab. Yang pertama saya berikan kepada Bu Ika dari SDN Nginden Jangkungan. Monggo Bu.
Saya kok tidak dengar ya Pak Yono. Nggih, Bu Ika, monggo Bu Ika. Bu Ika dengar, Bu Ika? Mungkin ada trouble ya Bu Ika. Berikutnya mungkin saya berikan kepada Pak Banyurep 3. Monggo Bu Pak Banyurep 3. Silakan Pak. Halo Pak. Mas Zaki, mic-nya nggak bisa dibuka Mas Zaki semuanya. Bu Ika bisa respon Bu Ika? Pak Puguh? Bu Ika? Pak Puguh? Monggo Pak Puguh. Pak Puguh. Mungkin Bu Sumarli. Halo Bapak. Nggih. Nggih, monggo Bu Ika. Sampun. Nggih, sampun. Nggih, ngapunten. Ini laptopnya Bapak. Nggih. Yang terhormat Kabid Sekdas Bunda Munaiyah, Subkoordinator Kurikulum Bapak Suyono, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kesempatan yang diberikan, ingin sharing Bapak. Insya Allah kami siap untuk mendukung SES Sekolah Arek Surabaya karena mengingat kami ingin mengajak anak-anak ini menciptakan anak-anak menjadi anak-anak yang berkarakter. Yang ingin saya tanyakan supaya nanti visi dan misi kita sama se-Surabaya walaupun disesuaikan dengan sekolah masing-masing, tetapi yang menggelitik pertanyaan saya Bunda, apakah jadwal yang contoh tadi, nanti itu fleksibel tentu saja, itu berlaku di hari Jumat juga Bunda, karena mengingat selama ini untuk jadwal Jumat itu kan berbeda. Kalau misalnya ditambah 2 jam lagi, bisa sih kami, karena kami selama ini sampai 9:30 yang sesuai dengan kurikulum kami. Jadi settingan kami selama ini Senin sampai Kamis itu berbeda di hari Jumatnya. Apakah demikian Bunda, biar nanti kami melangkahnya juga enak, nggak was-was takut salah atau bagaimana? Mungkin itu saja Pak Yono, insya Allah seluruhnya insya Allah kami mensupport dan mendukung program ini. Atur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Pak Yono ya. Nggih. Kalau jadi jadwal yang saya tampilkan tadi Bu Ika tentu saja harus diadaptasi untuk hari Jumat. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan bahwa kami dari Dinas Pendidikan tidak akan mungkin jadwal itu secara detail dan rinci karena kami itu tidak punya subjek ya, kami tidak punya sasaran. Jadi tadi jadwalnya adalah secara umum Senin sampai Kamis. Nah, untuk sekolah yang melaksanakan 5 hari belajar sampai Jumat. Namun pada waktu hari Jumat tentu saja Ibu harus mengadaptasi karena hari Jumat itu istirahat siangnya lebih lama. Nah, kalau istirahat siangnya lebih lama berarti untuk pulangnya tidak pukul 14 tapi bisa jadi pukul 14.30 dan seterusnya. Jadi silakan diadaptasi dan itu tadi jadwal itu bukan patokan ya Bu Ika, itu ya, tadi hanya contoh gambaran secara umum. Kami ingin tunjukkan sampaikan ke panjenengan semuanya bahwa pada saat menyusun jadwal itu sekolah tidak boleh mengurangi struktur kurikulum nasional, tidak boleh mengurangi struktur kurikulum muatan lokal, kemudian penambahannya itu ada di mana. Kalau bahasa Pak Kadis yang di media itu kan 2 jam. Nah, 2 jam itu artinya di situ bahwa istirahat itu juga sudah dihitung karena di dalam istirahat itu
ada aktivitas-aktivitas penanaman karakter. Jadi kegiatan kita itu nggak berdiri sendiri. Oh, jam sekian sampai sekian karakter. Berarti kan karakternya hanya itu, lainnya apa tidak karakter kan tidak mungkin ya. Jadi jam istirahat pun kita hitung sebagai jam tambahan itu tadi. Ngaten nggih Bu Ika. Satu lagi Bunda mungkin mengapresiasi karena program SES ini insya Allah sudah diapresiasi oleh Mas Menteri Mas Nadiem Makarim Mbak Bunda. Jadi insya Allah kita semua siap Bismillah untuk mewujudkan ini. Jadi tanggapannya sampai ke Pak Menteri, tetapi sekali lagi yang diangkat adalah perlu tidaknya PR. Jadi PR itu perlu apa tidak? Penjenengan Bapak Ibu guru, penjenengan dari sekolah yang lebih tahu anak itu perlu PR atau tidak. Cuma tadi saya contohkan, ada anak di dalam kelas tidak bisa tentang pecahan. Mau tanya ke gurunya takut. Waktu pelajarannya habis, dipakai PR bawa pulang. Sampai di rumah, dia mau nanya ke orang tuanya. Juga nggak bisa, mungkin orang tuanya repot, orang tuanya juga tidak bisa barangkali. Mau nanya ke kakaknya, ke tetangganya, dia tidak bisa tanya ke siapa-siapa. Bayangkan jika anak ini anak yang bertanggung jawab, anak yang ingin belajar, betapa bebannya dia itu seperti apa begitu. Nah, maka sekolah memfasilitasi tadi dengan adanya pengayaan pembelajaran dengan tutor sebaya gitu. Supaya anak itu nggak stres gitu loh. Siap, nah, Bunda. jadi tetapi kalau misalnya Bapak Ibu memberikan PR, ternyata PR-nya itu bisa dikerjakan dengan orang tuanya. PR-nya itu mungkin membuat, kalau memberi PR untuk menguatkan, pastikan anak bisa mengerjakan gitu. Jadi anak itu perlu PR atau tidak, bukan dinas yang pendidikan yang menentukan. Nggak boleh ada PR. Nah, memang logikanya anak-anak itu kalau nggak ada PR kan seneng. Tapi kalau PR itu untuk meningkatkan kompetensi mereka, untuk meningkatkan kemampuan mereka, mereka harus berlatih, nggak apa-apa. Tapi pastikan bahwa pada saat anak membawa PR pulang, dia tahu caranya. Cuma ini waktu yang butuh lebih panjang, sehingga harus dikerjakan di rumah gitu. Oke? Ya Bunda, terima kasih. Yang berikutnya Pak Puguh, monggo Pak Puguh. Mungkin nanti sampai pukul 11.15 Pak Yono, karena nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah ini ada undangan ke dinas. Jadi pukul 1 insya Allah nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah ada undangan. Jadi supaya kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan di sekolah juga bisa diselesaikan sebelum nanti membaca share undangan. Pak Puguh, monggo silakan. Nggak bisa Pak Puguh. Kalau nggak bisa, kami persilakan Bu Sumarli. Ya, baik Bapak, siap. Mohon izin, terima kasih. Waduh, Pak Puguh. Kalau Bapak Tembok sama belakangnya Bapak. Coba tengok tembok di belakangnya, Pak. Oh. Mudah-mudahan dilihat sama Bu Ike. Iya, yang gitu-gitu cepet coba ditangani ya Pak ya, mumpung belum merantak ya. Siap Bun. Terima kasih Bunda, mohon izin waktunya. Sekali lagi untuk program yang luar biasa ini kita siap untuk mendukung dan mensukseskan. Namun pangapunten Bunda untuk mohon izin menyampaikan kondisi real dari sekolah kami. Karena sekolah kami ini paralel Bunda, sehingga pagi sampai ada yang masuk siang. Nah sekarang ini aja belum ditambah yang 120 menit tadi itu yang sekolah siang itu pulangnya kurang lebih 4:30 Bunda. Lah kalau ditambah tadi ini yang program SAS ini kira-kira nanti mohon izin pengaturannya bagaimana Bunda? Sehingga memungkinkan persepsi kami berarti nanti anak-anak maghrib bisa memungkinkan baru pulang nanti seperti itu. Mohon izin sementara itu Bunda, terima kasih. Pak Puguh,
yang nanti kita kaji bareng-bareng, tetapi gambaran saya seperti ini Pak Pugo. Untuk sekolah yang ada shift siang, maka tambahannya itu tidak di belakang Pak Pugo, tetapi di depan. Jadi mereka ekstrakurikulernya di depan dulu, gitu. Mereka P5-nya di depan. Mereka masuk kelasnya pukul berapa? Pukul 1 ya Pak ya? Atau pukul 12 gitu ya? Pukul 12 Bunda. Pukul 12. Mereka datang ke sekolahnya pukul 11 Bapak. Sebelum masuk kelas ini, pukul 11 sampai pukul 11 ini anak-anak P5. P5 kan tidak harus di dalam kelas. P5 bisa di luar kelas, bisa di teras. Kalau ada ruang perpus bisa di perpus, bisa di halaman. Ya monggo tempat mana yang memungkinkan untuk dilakukan. Kalau itu kegiatannya ekstrakurikuler dulu baru nanti ini. Jadi pulangnya tetap jam 5. Kalau tambahan itu di belakang ya benar kata Bapak, pulang maghrib jangan Pak. Ya, sudah tidak ramah anak nanti. Ya, itu nanti sudah tidak aman. Nah, tidak rekreatif tapi kecapean ya. Gitu. Jadi tambahannya itu justru di awal, di depan gitu. Seperti itu Pak Pugo gambarannya. Siap. Tidak harus di belakang ya. Oke, kita kondisikan Bunda, siap kita berusaha. Nggih. Nggih, Pak. Siap, matur nuwun Bunda. Nggih, sami-sami. Berikutnya pada Bu Sumarli Mojo 3 dari SDN Mojo 3. Pak Ibu yang lain, tadi Pak Wiji, monggo Pak Wiji. Monggo Pak Wiji. Mic-nya Pak. Halo, dari SDN Mojo 3 Pak. Oh. Halo. Iya Bu Mali, monggo Bu Mali. Oke, matur sembah nuwun Pak Yono. Pak Yono ini dari koordinator kurikulum. Dalam dokumen 1 kami sudah mengupload semua berkas sesuai dengan urutan validasi yang telah diberikan. Nah ini karena ada perubahan, kami mohon untuk validasi atau struktur atau urutan itu mana saja yang harus dirubah supaya di antara teman-teman satu Surabaya itu dalam penyusunan dokumen 1 itu sama. Jadi bagian mana yang harus kita tambah? Karena itu tadi saya lihat sudah ada satu persatu dari ekstra dari P5-nya sudah tertera semua. Yang harus kami ubah dan harus kami tambahkan dalam daftar di validasinya itu apa saja. Yang kedua, untuk paralel, kelas paralel, misalnya yang satu guru mengajar 2 kelas, itu tadi dari Bu Muna, di SIP yang masuk siang untuk ekskul atau kegiatan P5-nya itu masuk jam awal. Padahal gurunya itu Pak, untuk misalnya saya berikan ekskul, gurunya itu kan 1. Kita ambil guru karate. Jamnya yang 1 itu jamnya siang, yang 1 kelas 1-nya lagi jamnya pagi. Itu kan tidak ada kesamaan jam, Pak. Apakah itu nanti jadwalnya untuk guru karate disendiri-sendirikan, kelas pagi dengan jadwal sendiri, kelas siang dengan jadwal sendiri, atau bagaimana, Pak? Itu merupakan kesulitan bagi sekolah kami, Pak. Terima kasih, begitu pertanyaan kami. Ya, terima kasih Ibu. Pak Yono langsung ya. Ibu. Ya, itu pakai namanya Bu Marli, tapi ternyata Ibu koordinator kurikulum apa kesiswaan Ibu? Koordinator kurikulum. Ibu koordinator kurikulum apa koordinator kesiswaan? Oke, sudah nggak apa-apa. Yang penting jawaban kita didengarkan ya. Baik. Jadi Bu, Ibu tadi menyampaikan dokumen 1 saya sudah selesai, sudah divalidasi. Kemudian ini mau diganti. Saya mengganti bagian mana? Nah, sekarang saya kembalikan ke Ibu. Dokumen 1 kurikulum itu yang membuat adalah sekolah. Kemudian tadi Ibu mendengarkan penjelasan dari kami. Bagian mana yang diganti? Silakan Bapak Ibu diskusikan dengan tim bagian mana yang harus diganti.
kami dari dinas tidak akan mendikte Bapak Ibu bagian ini harus diganti, ini harus diganti. Tidak. Kalau saya akan mengganti, memasukkan poin-poin tertentu mulai dari latar belakang, Bu. Tapi itu Ibu masukkan atau tidak, saya kembalikan ke tim pengembang kurikulum yang ada di sekolah. Apakah dokumen satu kurikulum satu Surabaya harus sama? Yang harus sama itu strukturnya. Yang harus sama itu struktur kurikulumnya. Bahwa di dalam dokumen satu kurikulum itu harus ada visi misi sekolah, harus ada struktur kurikulum, harus ada beban belajar, harus ada kalender pendidikan. Itu yang harus sama, Ibu. Komponennya yang harus sama. Tetapi terkait isinya, kami kembalikan ke sekolah masing-masing. Begitu ya, Ibu ya. Jadi tidak perlu diseragamkan, ayo sekarang dokumen satu kurikulum, bab 2 diganti semuanya, tidak. Silahkan nanti setelah Ibu dokumennya, saya yakin pada waktu Ibu menyusun dokumen satu kurikulum, Ibu paham isinya. Nah, hari ini Ibu mendengarkan ulasan dari kami, penjelasan dari kami, Ibu perlu melakukan adaptasi. Lakukan adaptasi itu. Lakukan penyesuaian itu. Sesuai dengan pemahaman Ibu di dalam memahami apa yang kami sampaikan. Toh nanti ada Bapak Ibu pengawas yang akan mendampingi penyenengan. Kemudian pelatih. Kemarin itu pelatihnya itu datang 1 kali, ya kelas 1 sampai dengan kelas 6 misalnya, pencak silat. Apakah sekarang harus datang 2 kali? Ibu yang lebih tahu, pelatih Ibu itu anak-anak yang ikut silat itu berapa anak, ya? Siswa yang ikut itu berapa siswa? Yang masuk tadi kan saya sempat menyampaikan, yang shift pagi ekstranya lebih awal, yang shift siang ekstranya di depan. Itu hanya gambaran, Ibu. Itu hanya gambaran. Nah, apakah Ibu ikuti persis seperti itu? Semuanya saya kembalikan ke sekolah. Kalau misalnya anak-anak yang ikut pencak silat ya misalnya ya, yang ikut pencak silat itu sangat banyak, sehingga pelatih yang semula datang sekali, datang 2 kali, dan pelatihnya bersedia, why not? Tapi kalau itu saya katakan harus 2 kali, sementara pelatihnya tidak bisa, itu kan akan ada masalah baru. Ya, jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu, pada saat Bapak Ibu mengkaji program ini akan ditetapkan di sekolah Bapak Ibu, dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu harus berpikir secara holistik, ya, kondisinya seperti apa, kemampuan guru penjenengan seperti apa, kemampuan pelatih-pelatih ekstra itu seperti apa. Tidak bisa Bapak Ibu, Bu Mona tadi kan bilang, kalau misalnya ekstrakurikulernya itu jam 1 sampai jam 12, Bapak Ibu apa bisa memaksakan pelatih ekstrakurikuler Bapak Ibu itu di jam segitu? Nah, belum bisa dijawab kan? Nah, maka siapkan dulu, kaji dulu, siapkan dulu koordinasi, dilakukan apa istilahnya ya? Sinkron, dilakukan sinkronisasi ya. Dilakukan diskusi-diskusi dulu sebelum Bapak Ibu menentukan jadwalnya. Kalau semuanya sudah disonding, semuanya ada waktu, baru Bapak Ibu bisa membuat jadwal seperti itu. Terkait jumlah ekstrakurikuler yang ditampilkan dalam panduan SAS ini ya Bapak Ibu ya, itu bukan dari Dinas Pendidikan. Itu adalah ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, kami tarik dari profil sekolah. Jadi kegiatan ekstrakurikuler yang ditampilkan di panduan SAS itu adalah gambaran ekstrakurikuler yang diminati oleh anak-anak di Kota Surabaya dan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di Kota Surabaya, jenjang SD dan SMP ya. Jadi sekali lagi kembali ke sekolah masing-masing. Penjenengan mau melaksanakan ekstrakurikuler apa, oleh kelas untuk kelas berapa, itu sangat bergantung pada minat masing-masing anak-anak dan juga ketersediaan pelatih sarana prasarana yang ada di masing-masing sekolah. Ngaten Mbak Yono. Ibu, Bapak Ibu, seperti sampaikan Bu Kepala Bidang, bahwasanya kita terlebih dulu mengidentifikasi Bapak Ibu, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita
baik kegiatan pembiasaan, kemudian ekstrakurikuler dan lain-lain, kemudian kita rapatkan bersama-sama mana yang kita angkat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada di sekolah kita masing-masing, Bu. Yang berikutnya pertanyaan terakhir dari SDN sampai Klub 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Munaya selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Bapak Suyono selaku Koordinator. Mic-nya kurang dekat. Mic-nya kurang dekat. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, Bu Muna. Yang pertama ini di pelatih Ibu, karena 2022 beberapa pelatih kami resign dari istilahnya melatih, dan kami yang pertama bisa memprogramkan kembali atau merencanakan kembali di anggaran tahun depan. Sementara program ini harus, kalau bisa harus segera dilaksanakan atau diprogramkan. Itu yang pertama. Pertanyaannya, apakah bisa saat ini kami melibatkan Bapak Ibu guru sebagai pelatih untuk menambahkan ekstra-ekstra kami yang ada di sekolah. Tuh. Yang kedua, Bu, kalau konsepnya 5 hari sekolah, berarti intinya Senin sampai Jumat. Sementara ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler tertentu yang karena pelatihnya itu mengampu di beberapa tempat, sehingga keterbatasannya beliaunya hanya bisa mengampu di tempat kami, misalnya hari Sabtu. Apakah masih dibolehkan kita menghadirkan siswa di hari Sabtu? Yang ketiga, Bu, untuk program Sekolah Arek Surabaya nanti, yang ada penambahan 2 jam kegiatan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, tadi yang Bu Muna sampaikan, apakah boleh ketika sosialisasi dengan Pak Mar tadi disampaikan 2 jam itu boleh di dalam kelas atau di luar sekolah, seperti itu. Ini yang betul yang mana, Bu? Artinya ada kalimat di luar sekolah juga dibolehkan. Itu saja, terima kasih Bu, mohon petunjuknya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widi. Yang saya jawab yang kedua dulu. Apakah boleh Sabtu masih ada ekstrakurikuler? Boleh. Ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, boleh tidak melibatkan guru sebagai pelatih? Guru sebagai pelatih, kalau guru memiliki kompetensi silahkan, tetapi tidak boleh ada honor. Ya, jadi boleh menjadi pelatih, tetapi tidak akan mendapatkan tambahan penghasilan ya Bu Widi ya. Nah, kalau memang Ibu merasa perlu melaksanakan kembali atau membuka kembali ekstra-ekstra yang dulu sempat tidak dilaksanakan, sel Nyampang ada anak-anak yang berminat, boleh Bu Widi. Jadi silakan pengajuan pelatih dan sebagainya. Kemudian untuk tambahan di sekolah, sebenarnya konsepnya dalam kelas. Kalau di luar sekolah itu, di luar sekolah, di lingkungan sekolah lah. Ya, saya khawatir kalau di lingkungan sekolah nanti seperti KTS. Nah, ya jadi dalam dan di luar kelas, tetapi di lingkungan sekolah. Kalau misalnya di sebelah sekolah Ibu itu ada masjid, anak-anak aktivitas di situ atas izin takmir masjid diizinkan silakan. Kalau kebetulan misalnya di sebelah sekolah Bapak Ibu itu balai RW, balai kelurahan, atas izin dari pemangku wilayah diizinkan silakan. Tapi bahasa kita adalah di dalam dan di luar kelas, di area lingkungan sekolah. Kalau di luar sekolah itu nanti khawatirnya dimaknai semacam kunjungan gitu, waktunya tidak nutut ya Bu ya, karena ini kegiatan yang di luar sekolah itu nanti untuk yang KTS aja, kegiatan tengah semester.
Saya cukup Pak Yono, ini kan dengan selesainya Zoom ini bukan berarti ruang komunikasi sudah berakhir kan. Bapak Ibu tetap bisa diskusi, bisa tanya ke kami melalui WA dan lain sebagainya, mau telepon monggo, mau WA monggo. Insya Allah nanti kami agendakan, saya Pak Yono dan teman-teman keliling nanti ke wilayah-wilayah yang sudah punya konsep boleh merapat daripada Bapak Ibu datang ke pendidikan, kami yang rapat ke sekolah ya. Biar yang di barat, di timur itu ini Bapak Ibu kan sibuk, nanti kami yang merapat ke penjenengan. Yang sudah punya konsep bisa ditunjukkan ke kami bersama Bapak Ibu pengawas, kemudian monggo kalau sudah mau itu tadi ya, mau trial juga disilahkan. Ngaten Pak Yono, saya kembalikan ke Pak Yono, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sampaikan kepada Ibu Munaya yang telah memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semuanya tentang petunjuk teknis